Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah la haula wala quwata illa billahi wa mal wala. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera mahasiswa semua. Sebelum kita mulai perkuliahan pada malam hari ini, seperti biasa kita akan berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sungguh hamba bermohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima. Pertama-tama kita panjatkan rasa syukur serta puja dan puji hanya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas rahmat dan karunia-Nya serta izin dan ridho-Nya kita bisa berjumpa lagi di mata kuliah yang baru, yaitu Hukum Perdata 3. Mudah-mudahan kuliah hari ini berjalan lancar, tidak ada kendala apapun, terutama kendala jaringan ya. Ini kuliah online ya, kendala utamanya ya jaringan. Juga kita sampaikan salam dan sholawat kepada Nabi kita, manusia terbaik di muka bumi panjang zaman, satu-satunya manusia yang Allah perintahkan kita untuk mengikuti akhlak, perilaku, dan adabnya. Nabi Agung, Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan para sahabat beliau. Pada pertemuan pertama, karena Senin minggu yang lalu hari libur nasional, sehingga kita juga tertunda pertemuan pertama perkuliahannya. Seperti biasa, kita akan membahas terlebih dahulu sistem penilaian, kemudian penyampaian RPS atau rencana pembelajaran semester, daftar literatur yang diwajibkan. Setelah itu tentu saja pengantar tentang Hukum Perdata 3. Untuk sistem penilaian tidak ada perubahan sama sekali. Masih seperti yang semester yang lalu, komponen penilaiannya terdiri atas 4, yaitu UAS, UTS, kehadiran, dan tugas. Kehadiran seperti biasa merupakan tugas ketua kelas atau wakil ketua kelas atau koordinator kelas untuk merekap absensi kehadiran mahasiswa di setiap pertemuan, ya. Kalau ketua kelas sakit tidak bisa mengikuti perkuliahan, ya yang merekap wakilnya. Kalau dua-duanya juga terhalang, koordinator. Nah, koordinator ini bisa diputuskan oleh berdasarkan musyawarah mufakat ya, oleh anggota grup WA-nya masing-masing. Gitu. Jadi saya serahkan kepada mahasiswa untuk menunjuk ketua kelas, wakil ketua kelas, dan koordinator, gitu ya. Saya memang tidak mampu untuk mengontrol atau mengawasi apakah benar daftar mahasiswa yang hadir di kelas ini benar-benar sesuai dengan kenyataannya, gitu ya. Mungkin ada mahasiswa yang nitip, tolong masukin nama saya ke daftar hadir, gitu ya, padahal dia tidak hadir, gitu. Yaitu saya tidak bisa mengontrol itu, namun saya katakan di sini bahwa
saya tidak ridho. Saya tidak ridho apabila ada mahasiswa yang tidak hadir tapi mengaku hadir, gitu ya. Nah, itu untuk apa namanya ya? Untuk kebohongannya itu saya serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Itu aja. Saya mau memperingan hati saya gitu ya. Saya nggak mau mikir yang jelek-jelek tentang mahasiswa, tentang siapapun. Nggak cuma mahasiswa, saya ingin berprasangka baik saja. Gitu. Nah, itu salah satu cara saya untuk berprasangka baik, selalu berprasangka baik. Kemudian tidak memberatkan pikiran saya sendiri gitu ya, karena yang harus saya pikirkan itu sangat banyak, tugas dosen itu sangat-sangat banyak gitu ya. Jadi saya mau fokus ke sana aja. Nah, jadi untuk itu masalah seperti itu saya serahkan pada Allah Subhanahu wa taala aja. Yang jelas saya katakan di sini sih tidak ridho. Itu aja ya. Kemudian untuk tugas ini kita seperti biasa ya, tugasnya individu karena memang pembelajaran daring ini tidak memungkinkan mahasiswa untuk presentasi di depan kelas karena biasanya memang kami para dosen memberikan tugas itu kelompok gitu ya. Kemudian dipresentasikan di depan kelas. Nah, itu kemudian akan memancing diskusi di dalam kelas. Tapi dengan pembelajaran daring ini dengan jaringan yang begitulah ya, kadang-kadang lancar, kadang-kadang tidak lancar, kita sepertinya masih memakai cara yang lama gitu, cara yang lama. Jadi tugasnya individu gitu ya. Kemudian untuk RPS saya share screen saja di sini. Nanti akan saya share di grup WA RPS-nya supaya bisa dipelajari oleh mahasiswa sehingga mahasiswa bisa bersiap-siap gitu. Oh, kalau habis bahas gadai, bahas hipotek misalnya gitu ya. Nah, itu. Jadi bisa siap-siap, bisa baca dulu bukunya, bisa menalaah kasus-kasusnya gitu. Jadi ketika kuliah bisa bertanya. Nih ya, saya share screen. Nah, ini adalah RPS-nya, rencana pembelajaran sesemester. Nah, kita ke sini ya. Nah, jadi pertemuan pertama itu kita bahas pendahuluan, pengantar tentang hukum acara Perdata 3. Sebagai pengantar, yang perlu diketahui adalah hukum Perdata 3 merupakan merger. Nah, jadi nggak cuma bank yang bisa merger, mata kuliah juga bisa merger, gitu ya. Hukum Perdata 3 merupakan merger dua mata kuliah. Yang pertama, mata kuliah hukum perjanjian di sebagian kampus di Fakultas Hukum itu disebutnya hukum kontrak. Ya, saya mengajar juga di Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia. Di sana di hukum perjanjian itu hukum kontrak. Gitu ya. Ini ada yang baru join. Oke. Jadi hukum Perdata 3 ini merupakan gabungan dari dua mata kuliah. Hukum kontrak atau hukum perjanjian atau hukum perikatan, ya, sebagian kampus menyebutnya sebagai hukum perikatan. Kita pakai yang mana? Ya, tergantung, nanti kadang hukum perjanjian, kadang pakai hukum kontrak, kadang hukum perikatan, gitu ya. Terdiri atas dua, yaitu hukum kontrak dan hukum jaminan. Ini saya itu ya. Nah, ini hukum kontrak. Kita pelajarinya sebelum UTS. Setelah UTS, kita belajar hukum jaminan. Nah, ini dia hukum jaminan. Jadi belajarnya dua. Hukum kontrak, hukum jaminan. Berarti literaturnya, bukunya, ya hukum kontrak, sebelum UTS, setelah UTS hukum jaminan. Gitu ya. Yang harusnya hukum kontrak itu 1 semester, hukum jaminan 1 semester, ini kita jadikan 1.
Gitu ya. Ya kita insya Allah bisa terakomodir semua, gitu ya. Kita padatkan. Nah, ini yang dipelajari selama 1 semester di Hukum Perdata 3, gitu. Ini materinya ya, pokok-pokok bahasannya ya, 1 semester. Literaturnya apa saja? Ini sudah saya buat di sini. Buku-buku tentang hukum kontrak itu banyak sekali, sangat-sangat banyak, apalagi yang penulisnya dari luar. Kontrak law, kontrak law, gitu kan? Nah, hukum kontrak banyak. Ada yang e-book, ada yang buku cetak, gitu. Kalau saya lebih suka buku cetak, gitu ya. Karena begini, e-book itu memang gratis. Ya, ada yang gratis, ada yang berbayar. Tapi saya pelajari itu kalau yang gratis cuma saya punya buku MPH, Metodologi Penelitian Hukum, gitu ya. Di buku cetak itu sampai sekitar halaman 400-an bukunya. Tapi ketika saya lihat e-booknya itu sampai halaman 200-an, gitu. Ya, itu sebetulnya ya terserah penulis ya, wewenang penulis mau dia gimana tulisannya sendiri dia gitu ya. Ya, jadi saya lebih memilih buku cetak. Biarin deh, nggak apa-apa saya bayar karena memang saya butuh ilmunya gitu ya. Saya biarin saya bayar. Soalnya kalau yang e-book nggak lengkap gitu ya, cuma sampai separuhnya doang gitu pembahasannya ya. Nah itu jadi ya buat mahasiswa gimana? Saya kembalikan ke mahasiswa. Yang penting punya buku. Kalau memang merasa cukup ilmunya dengan 200 halaman, ya itu terserah gitu ya. Saya tidak mau memberatkan pikiran saya dengan mewajibkan mahasiswa untuk beli buku cetak dan lain-lain gitu, karena kondisi setiap mahasiswa berbeda gitu ya, apalagi di masa pandemik gitu. Namun sangat disarankan kalau memang memilihnya e-book harus memperkaya wawasan dengan jurnal-jurnal, gitu ya, dengan jurnal-jurnal. Kita lanjutkan aja ya. Nah, supaya memperkaya khasanah keilmuan mahasiswa sendiri. Gitu. Nah, ini nggak kelihatan ini. Oke. Ya, jadi tapi kalau saya pakainya ini ya, kelihatan nggak nih hukum perjanjian? Nggak apa-apa nanti insya Allah saya share ya covernya. Kemudian ini hukum jaminan. Nah ini hukum jaminan lumayan. Ada sekitar 400 halaman gitu. Bu, Nah nanti buku yang tadi. Iya saya share nanti ya covernya. Kemudian saya share juga penerbitnya. Kenapa saya share penerbitnya? Untuk memudahkan mahasiswa memperoleh buku yang asli, gitu. Saya mendapatkan laporan dari beberapa dosen yang menjadi penulis buku ya, juga laporan dari penerbit itu beberapa marketplace yang sudah ketahuan itu Tokopedia, gitu ya, itu memasarkan buku-buku bajakan. Nah jadi karena kita tadi doanya di awal itu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, kita mohon sama Allah
ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat gitu ya. Nah, itu saya berpikir bagaimana Allah mau memberikan ilmu yang bermanfaat kalau barang yang kita pakai untuk memperoleh ilmu itu barang curian. Buku bajakan itu benda curian. Sebab buku bajakan itu dicetak tanpa izin dari penulis. Jadi mereka mengambil tulisan seseorang tanpa izinnya, diperbanyak, dijual. Bayangkan tuh, menulis itu tidak mudah. Saya menulis, makanya saya tahu nggak mudah gitu ya. Tidak mudah, memerlukan waktu, memerlukan memeras otak gitu ya. Nah itu banyak uang yang dikeluarkan gitu. Nah itu ketika seseorang mengambil begitu aja tanpa izin dan tidak bayar royalti ke kita, yaitu benda curian. Gitu ya. Nah, bagaimana Allah memberikan ilmu yang bermanfaat gitu kan? Itu kan sama saja dengan seorang koruptor ambil uang negara, gitu. Uang negaranya dia pakai naik haji, gitu ya. Ya Allah tidak akan terima amalan yang tidak baik, sumbernya tidak baik, gitu ya. Allah hanya menerima yang baik saja. Apakah boleh Bu Nizla pakai buku second? Boleh, nggak masalah. Saya juga kalau sedang mencari buku yang memang sudah tidak beredar lagi seperti buku hukum internasional yang ditulis Profesor Burma-Una itu nggak cetak lagi, gitu ya, sudah nggak cetak lagi. Tapi kalau kita mau meluangkan waktu, gitu ya, ke Blok M yang bagian paling bawah itu banyak, bukan banyak ya, ada beberapa kios yang menjual buku, memang khusus buku second. Tapi ya begitulah ya, kalau buku second itu kan ada yang halamannya hilang, gitu ya. Ya namanya buku second gitu. Nah itu jadi boleh, nggak masalah, asal asli ya, dipastikan asli karena kita nggak mau pakai buku bajakan. Itu dari sisi fatwa MUI juga kan sudah diharamkan tahun 2005 kalau nggak salah. Coba aja di browsing ya fatwa MUI tentang barang-barang bajakan kalau nggak salah gitu ya. Nah itu jadi kita diharamkan oleh ulama-ulama kita untuk memakai barang-barang bajakan gitu. Itu dari sisi syariat. Dari sisi medis, buku bajakan ini merusak kesehatan mata kita. Kenapa? Karena buku bajakan ini dicetaknya di atas kertas berkualitas rendah. Kenapa? Murah kan? Makanya murah buku bajakan, nggak bayar royalti ke penulis. Pakai kertasnya kualitas rendah, yang tentu saja dalam jangka waktu yang mungkin 3-4 tahun kemudian, kalau kita terus-terusan baca buku yang bajakan, ya itu kualitas kesehatan mata kita bisa berkurang. Ya mungkin itu akibatnya kalau pakai barang haram ya, gitu ya, ya udah, ya begitulah. Sudah sunatullahnya begitu gitu. Nah kita kan mata kita, semua organ tubuh kita ini bukan punya kita, punya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya namanya barang pinjaman kan, ini dipinjemin sama kita, ya harus dipelihara dengan baik. Nanti dimintain pertanggungjawabannya nih, gitu, ya. Nah ini termasuk mahasiswa yang masih ngerokok ya, hati-hati. Itu nanti dimintai pertanggungjawabannya itu karena membahayakan badan yang sudah Allah titipkan ke kita gitu ya. Nah jadi hindari pakai barang-barang yang bajakan, ini haram, secara medis juga tidak baik untuk kesehatan mata gitu. Kemudian apa lagi ya, pendahuluan ya, pendahuluan. Ini kita mulai yang pertama, tapi sepertinya
Enggak. Seharusnya pertemuan pertama itu kan pendahuluan. Ini ya. Jadi kita belajar hukum perjanjian, ini perjanjian tertulis dengan perjanjian tidak tertulis. Tuh. Dari pertemuan pertama, ini diharapkan, ini kan kemampuan akhir yang diharapkan ya. Mahasiswa mampu mengidentifikasi ruang lingkup perjanjian atau kontrak. Identifikasi apa? Mampu mengidentifikasi perjanjian tertulis dengan perjanjian tidak tertulis. Karakteristiknya apa gitu. Kenapa? Kenapa? Supaya mahasiswa bisa menganalisa keunggulan dan kelemahan masing-masing. Sehingga ketika dia bisa menganalisa, mahasiswa itu bisa mengambil hasil analisanya sendiri. Oh, ternyata keunggulan perjanjian tertulis itu lebih banyak dari keunggulan perjanjian tidak tertulis. Kelemahannya lebih sedikit perjanjian tertulis dari perjanjian tidak tertulis. Sehingga kemudian mahasiswa ketika mengedukasi, apakah itu keluarganya atau masyarakat atau misalnya nanti KKN bikin penyuluhan hukum gitu ya, penyuluhan hukum, sosialisasi hukum kontrak misalnya, mampu dia menjelaskan, Bapak Ibu peserta sosialisasi gitu ya, nanti kalau pas KKN ya, itu jangan pernah membuat perjanjian secara lisan atau tidak tertulis, karena begini, gini, dia mampu gitu loh. Karena dia sendiri sudah menemukan itu. Bukannya perjanjian tidak tertulis ini tidak dipakai ya, dipakai juga. Dalam hal-hal tertentu, justru perjanjian tidak tertulis ini lebih diterima daripada perjanjian tertulis. Nanti kita belajar itu, hal tertentunya apa saja gitu ya. Nah itu. Bentar ya. Nah itu seperti itu ya. Jadi nanti kita pelajari ini perjanjian tertulis itu seperti apa, perjanjian tertulis seperti apa, keunggulannya apa, kelemahannya apa, gitu. Sehingga nanti mahasiswa ketika menghadapi sebuah negosiasi misalnya ya, terus mau mencapai kesepakatan nih, kesepakatannya gini, baik. Kalau gitu kita tuangkan dalam perjanjian tertulis, gitu ya. Pihak sana nggak perlu lisan aja misalnya ya. Waduh, kalau lisan ini gimana ya misalnya gitu ya. Dipertimbangkan itu keunggulan keuntungannya. Oh ini nilainya 200.000 misalnya gitu. Baiknya ini perjanjiannya tertulis apa tidak tertulis ya. Gitu. Baiknya pakai materai atau tidak pakai materai ya. Nah itu nanti ketemu sendiri dari hasil analisanya sendiri, ya insya Allah. Nah kemudian nanti di pertemuan kedua ini perkembangan dan makna hukum perjanjian atau kontrak. Pertemuan ke-3, 4 syarat sah perjanjian. Syarat sah perjanjian, nah ini unik kalau Indonesia, dalam syarat sah perjanjian itu kan diatur di 1420 KUH per. Ini nanti kita bahas, ini kan ini ya pendahuluan ya, gitu ya. Nah kita kan ada 1420 KUH per syarat sah perjanjian. Jadi mau perjanjiannya tertulis, mau perjanjiannya tidak tertulis, itu harus patuh pada syarat sah perjanjian. Nah, dalam syarat sah perjanjian tidak ada ketentuan bahwa perjanjian itu harus tertulis dulu baru sah gitu. Nah, ini unik. Sebab syarat sah perjanjian tiap negara itu berbeda. Contoh misalnya Amerika.
Di Amerika syarat sah perjanjian pertama dia harus berbentuk tertulis, harus berupa dokumen. Gitu. Sedangkan Indonesia tidak mewajibkan itu. Apakah perjanjian tidak tertulis diakui? Diakui. Sama derajatnya dengan perjanjian tertulis. Tapi sangat berbeda dalam hal pembuktian. Gitu. Nanti kita belajar itu ya. Nah, kemudian nanti pertemuan 567 kita bahas bagaimana kalau salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang sudah tertuang di dalam kesepakatan. Mau itu tertulis mau tidak tertulis, dia tidak patuh, gitu ya, tidak patuh pada perjanjian yang sudah disepakati. Itu bagaimana tuh? Akibat hukumnya apa? Gitu ya. Nah, ini ada one prestasi, ada force majeure, ada hardship. Jadi ada 3 kemungkinan kegagalan pemenuhan kewajiban salah satu pihak memenuhi isi perjanjian yang sudah disepakati. Nah, nanti kita diskusi ini. Nah, ini kemudian UTS. Setelah UTS baru kita masuk pada hukum jaminan, ya. Nah, hukum jaminan ini kembali ke atas saja ya. Ini terlalu panjang. Nah, ini hukum jaminan. Nanti yang panjang-panjang bisa dipelajari sendiri, minggu depan bisa ditanya. Gitu. Nah, ini mulai dari sini ya. Ini nanti hukum jaminan. Pertama kita belajar dulu kebendaan, hukum benda. Hukum benda ini waktu saya S1 tahun 1993 ya, waktu saya S1 saya belajar hukum benda ini 1 semester. Nah, mahasiswa belajarnya dalam 2 pertemuan saja. Nah, ya. Saya belajar ini 14 kali pertemuan nih, hukum benda. Dari pertemuan 1 sampai 14. Belajar benda aja. Gitu ya. Nah, mahasiswa belajarnya 2 pertemuan. Sudah pasti tidak cukup. Jadi, ya, yang tidak cukup itu belajar mandiri, ya. Jangan hanya mengandalkan kuliah gitu ya. Setelah hukum benda, baru kita masuk pada lembaga jaminan. Lembaga jaminan di Indonesia itu ada 4, gadai, jaminan fidusia, hipotek, dan hak tanggungan. Kalau gadai, semua mahasiswa pasti tahu, walaupun mungkin tidak semua mahasiswa jadi pelakunya ya. Mungkin belum pernah jadi nasabah gadai, belum pernah jadi kreditur gadai gitu ya. Ya. Tapi kan tahu gadai karena di Indonesia ini setiap 200 meter atau paling enggak setiap 1 kelurahan lah pasti ada perum pegadaiannya. Gitu kan? Di pinggir jalan itu. Jadi paling enggak sudah tahu oh itu pegadaian. Nah, ini kita belajar hukumnya. Gitu ya. Fidusia memang tidak banyak yang familiar dengan istilah ini. Di masyarakat populer dengan leasing. Nah, kalau leasing kayaknya semua tahu ya. Walaupun mungkin belum jadi debitur leasing gitu ya. Nah, ini leasing namanya. Kalau di masyarakat populernya leasing. Nah, ini di Undang-Undang Jaminan Fidusia. Ini kok banyak yang terlambat hadir ini ya. Yang terlambat kita kuliahnya sudah mau selesai, nanti bisa gabung di kelas berikutnya, yaitu jam 8. Ya. Nah, supaya nggak ketinggalan materinya, walaupun ini materinya saya rekam nanti. Ini sudah saya rekam, nanti saya share. Insya Allah. Nah, kemudian hipotek dan hak tanggungan. Nah, kita ada 4 lembaga jaminan.
Dan ini kita pelajari setelah ujian akhir semester. Gitu ya. Mudah-mudahan cukup untuk menjelaskan semuanya. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Halo? Mohon izin Pak, Ibu mau nanya. Ini maksudnya diganti ke ini mengenai kelas Bu, mengenai digantinya ke jam malam itu digabung dari 4 kelas ini atau di yang Ibu maksud tadi di ada jam 8 ada jam Ibu lagi gitu. Oh gitu. Iya. Tadi pagi saya masuk di kelas A14. Gitu ya. Kemudian A13 saya nggak masuk karena saya ada workshop. Gitu. Workshop ini juga merupakan kewajiban dosen juga ya dalam hal penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Jadi bentrok. Akhirnya yang A14 saya gabung ke A14 malam. Gitu. Jadi kelasnya ada 2, kelas pagi dan malam. Kalau mahasiswa berhalangan di kelas malam bisa boleh ikut gabung di kelas pagi. Kalau berhalangan di kelas pagi boleh bergabung di kelas malam. Kalau berhalangan semuanya boleh bergabung di kelas hari Ahad. Gitu ya, yang hari Ahad itu jam 8 sampai jam 10. Jadi bisa gabung. Gitu. Kalau tidak bisa juga masih ada rekaman di YouTube-nya. Jadi saya berusaha semaksimal mungkin supaya mahasiswa tetap bisa ikut kuliah, apapun halangannya. Hari Senin sakit, misalnya ya, hari Senin pagi nggak bisa berhalangan, ikut yang malam. Nggak bisa juga satu hari itu bisa ikut yang kelas hari Ahad, hari Minggu. Itu jam 8 sampai jam 10. Itu kelas karyawan sebetulnya ya, tapi boleh saya bebaskan. Saya tidak mau membatasi mahasiswa untuk mendapatkan ilmu. Gitu, ya. Nah, itu. Ada lagi pertanyaannya? Silakan. Mumpung masih ada waktunya. Tidak ada. Untuk absen tetap di kelas masing-masing ya, supaya tertib, supaya terstruktur dan sistematis. Walaupun ini kelas pagi A14 A13 digabung dengan kelas malam, absennya tetap sendiri-sendiri. Ini kelas A14. Ya. Betul nggak? Soalnya kalau di grup A44 saya bingung tuh. Benar itu A44. Saya anggap A14 ya. Berarti ini nanti jam 8 saya masuk A13 malam, betul ya? A13 malam ya. Nah, untuk yang terlambat, ini datangnya di last minute. Aduh, ini dilema juga ini. Mau diwajibkan nggak ya masuk ke jam 8? Saya balikan aja deh. Kalau masih butuh ilmunya, silahkan masuk di di kelas yang jam 8. Kalau merasa cukup dengan ilmunya, atau misalnya jam 8 ada halangan untuk ikut itu, yang kelas yang jam 8, masih bisa ikut materinya dari awal. Tadi jam berapa tuh? Jam 7 lewat ya. Nah, itu di link YouTube. Nah, di sini saya sambil nunggu jam 8, saya mau convert dulu perkuliahan hari ini. Kemudian saya upload di YouTube, saya share linknya, gitu ya. Ada pertanyaan lagi, silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada, saya akhiri perkuliahan hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Jaga kesehatan semuanya. Sampai ketemu lagi minggu depan pada hari dan jam yang sama, insya Allah. Nasrun minallah wa fasun qorib wa basiril mu'minin fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.